Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Adi Sandos Niko. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi sedikit tentang ini guys, apa mesin rendering ya yang digunakan untuk merender file di SketchUp. Wah, ini ada beberapa pertanyaan ya, sebenarnya sering sih ada yang tanya ya, mungkin ini saya bahas saja langsung lah ya. Oke, tapi nanti dalam membahas saya tidak memberikan data atau informasi perbandingan yang detail, rinci, dan juga disertai dengan praktek-praktek tertentu seperti itu guys ya, karena apa ya, saya bukan seorang teknisi dan lain sebagainya, cuma berdasarkan pengalaman dan juga beberapa fakta di lapangan itu aja. Oke, langsung saja saya bahas. Jadi ada beberapa pertanyaan, kira-kira untuk rendering file di SketchUp itu ketika saya mau beli VGA itu enak beli VGA yang Nvidia atau yang Radeon ya. Kalau kalian beli yang seri VGA-nya itu harganya di atas 10 juta ya, atau kalau Nvidia itu RTX, kalau yang AMD itu yang seri di atas itu jelas nggak usah dibandingkan, enak. Tapi yang ingin saya bandingkan yaitu di sini untuk seri-seri yang kelas menengah ya, yang masih VGA-nya yang masih 6 GB, 4 GB seperti itu. Nanti kira-kira apa milih yang Nvidia atau Radeon? Nah, ini kalau dari saya pribadi ya, saya pribadi sih kalau kalian sering melihat video di YouTube perbandingan ya, itu mungkin sebenarnya jaraknya itu sedikit sekali ya, di kelas yang sama itu sebenarnya sedikit sekali ya. Cuman ini diperhatikan ya. Cuman di aplikasi render ya, di aplikasi render itu ada beberapa tipe atau jenis VGA ya, itu yang emang diuntungkan ya, maksudnya seperti ini. Nah, misalnya ini ada objek file SketchUp ya, ini ada file SketchUp. Jika kita merender, ini saya bahas mulai render satu persatu ya. Yang pertama untuk render ini, render SketchUp. SketchUp ini tidak hanya untuk merender V-Ray ini tidak hanya untuk merender SketchUp saja ya, tapi nanti biasanya untuk 3ds Max, Blender, dan lain sebagainya. Di V-Ray ini kalau ini saya buka aset editornya. Nah, jika kita buka aset editornya ya, ini saya ke menu setting. Nah, ini di V-Ray sendiri ya, itu mulai V-Ray 4 ya, V-Ray Next itu sudah dilengkapi di sini denoisernya itu sudah emang drivernya itu emang sudah tersedia untuk Nvidia. Jadi bagi komputer yang ada graphic card Nvidia-nya di sini itu bisa mengaktifkan denoisernya itu menggunakan Nvidia AI. Yang jelas itu kecepatannya dan hasilnya juga ya, untuk meminimalisir bintik-bintiknya itu lebih cepat dan lebih bagus hasilnya. Ya ini Nvidia seri berapa aja lah ya, tapi jangan yang seri lama-lama lah ya. Mungkin yang 4 GB lah, 1050, 1650, kalau bisa ya 1650 itu sudah cukup lah yang kelas menengah. Nah, itu sudah enak kalau kita menggunakan V-Ray. Kalau kalian menggunakan graphic card AMD atau Radeon, nah ini biasanya ya. Nah, dulu saya pernah, ini sayangnya sekarang saya nggak punya dua graphic card yang berbeda yang bisa saya bandingkan ya. Nah, saya hanya punya Nvidia saja ya. Ini tapi dulu saya sempat punya, bahkan dulu yang saya kasihkan giveaway itu juga dari dari AMD ya, seri RX 560 yang 4 GB. Nah, itu ketika diaktifkan engine rendernya ya, itu kalau ketika di sini kita bisa milih ya, bisa milih kuda. Ini kuda core-nya nanti RTX, seri RTX. Kalau yang versi 4.0 itu bisa milih CPU atau GPU ya, graphic processing unit. Itu kalau nanti Nvidia itu menggunakan GPU itu biasanya lancar-lancar saja. Tapi ketika kalian menggunakan AMD itu biasanya ada yang bermasalah. Yang pertama yang bermasalah tidak bisa diaktifkan GPU-nya. Yang kedua, aktif GPU-nya dibuat render itu hitam atau macet atau error. Itu biasanya sering terjadi seperti itu. Nah, makanya untuk yang kelas-kelas menengah atau kelas bawah, kalian beli VGA yang apalagi VGA bekas itu ya, wah kalau bisa saran saya jangan beli yang bekas, beli yang yang ini aja, yang baru saja ya. Ini kalau bisa saya sarankan beli yang Nvidia lah. Kalau kalian tanya ke saya ya, saya jawab Nvidia karena pengalaman saya sih ketika menggunakan ini enak. Nah, itu yang untuk V-Ray ini untuk V-Ray. Nah, ini saya ke tahap selanjutnya. Sekarang render menggunakan Enscape. Wah, ini Enscape. Enscape itu yang ini ya, yang kelas
Ini sebenarnya Enscape ini masih real time render, masih apa namanya ya, dia tidak bisa berjalan sendiri ya, jalannya itu masih masih harus menghidupkan SketchUp. Oke, ini ini Enscape ya, ini Enscape. Oke, coba saya ini kan ya. Nah, ini saya jadikan 2 aja. Nah, Enscape. Nah, oke, ini seperti ini aja lah. Oke, jadi Enscape ya, ini banyak yang orang mungkin beranggapan kalau Enscape ini ya termasuk ringan lah. Ini kalau dibandingkan dengan Lumion dan Twinmotion ini kayaknya masih di bawahnya ya. Tapi ya jangan salah ya, kalau kalian mungkin VGA-nya bagus, sudah pernah nyoba menggunakan Lumion sama ini, itu ketika di layar hasilnya ya itu bisa lebih berat Enscape itu ya. Padahal untuk animasi, tapi ketika sudah ada animasi dan lain sebagainya emang lebih berat Lumion. Tapi ketika belum ada animasi, itu untuk ambil gambarnya bintik-bintik pecah-pecah itu kalau VGA kalian nanggung, mungkin yang punya laptop biasanya menggunakan laptop ya, VGA-nya Nvidia cuma 2 GB. Saya biasanya menggunakan Lumion lancar, ketika menggunakan Enscape kok kayak gini babuk seperti ini ya. Ya mungkin dari segi animasinya kalah Enscape ini ya, tidak ada orang berjalan, daun bergerak dan lain sebagainya. Tapi dari segi materialnya ya, pengambilan material dan lain sebagainya ya, Enscape D5 render dan lain sebagainya itu ya tidak kalah juga. Oke, itu dari Enscape. Jadi lebih kelihatan sekali ya. Dulu VGA saya yang RX itu juga, dan juga VGA yang saya bagikan itu ketika saya menjalankan Enscape itu agak berat ya, ada beberapa grafik-grafik itu yang kabur atau hilang. Tetapi ketika menjalankan Lumion 8 ya, itu lancar-lancar saja, tidak ada masalah ya. Itulah itu sedikit pengalaman yang saya bagikan itu di Enscape ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba ke Lumionnya ya. Ini belum saya install Lumion yang terbaru ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti buat perbandingan. Nah, sekarang untuk Lumion ya. Ini untuk Lumion. Oke, sekarang untuk Lumion. Nah, untuk Lumion itu kira-kira VGA yang enak apa? Kalau Lumion itu kan biasanya dibutuhkan VGA yang emang kalau kalian pengen ringan ya. Untuk yang kelas-kelas menengah itu ya kalian coba pakai yang seri 16 lah, 1660, 1650 itu enak lah, seperti itu ya. Kalau yang ini sendiri ya, biasanya kalau Lumion itu sebenarnya ya, meskipun yang AMD Radeon itu digunakan itu enak ya, tidak tidak terlalu berbeda. Cuman ketika di run benchmark ya, di run benchmark itu nanti kelihatan ya. Biasanya sih kalau VGA-nya itu AMD Radeon itu biasanya merah nanti run benchmarknya ya. Ini saya punya beberapa contoh run benchmark ya. Ini maksudnya run benchmark seperti ini. Nah ini kalau VGA Nvidia GeForce GT 1070 8GB itu yang jelas ini kalau 8GB ini memorinya sudah penuh lah. Untuk tipe graphic cardnya itu biasanya ya sudah penuh kalau Nvidia ya. Tapi kalau AMD ya, itu kalian nanti bisa bisa coba searching di Google ya. Kalian cari ya run benchmark Lumion yang menggunakan VGA AMD Radeon, itu sulit banget ya, sulit banget. Nah, ini ada beberapa contoh sih ya. Nah, ini kalau 1650, ini 1650 aja sudah penuh loh, padahal yang 4GB loh ya, ini ya yang 4GB. Nah, kalau kalian bandingkan di sini kalian pakai 580, 570, saya pernah itu 580 ya, yang 8GB itu sampai seperti ini saja, street seperti ini. Nah, karena ya mungkin ini ya Lumion itu mungkin nggak ini sama ini ya, nggak klopnya sama Nvidia. Mungkin saya juga kurang paham. Nanti kalian coba bisa cari-cari ya di channel-channel yang biasanya yang tentang komputer itu mungkin yang menjelaskan bisa lebih detail seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini diperhatikan. Nah, misalnya ini Nvidia GTX 960 saja ya, ini yang 2GB. Padahal di sini sudah ada warning ya. Nah, di sini benchmarknya itu sudah hijau, lebih di atas hijau. Nah, untuk CPU-nya ya ini terlalu kecil ya. CPU-nya terlalu kecil. Ya kalau bisa kalian inilah core untuk render itu Core i3 ke atas itu, yang Core i3 itu yang generasi terbaru lah ya. Generasi terbaru. Kalau yang generasi terlama itu biasanya agak berat. Ya Core i5 juga nggak apa-apa lah. Pokok Core i5-nya di sini 3GB, 3,6 itu masih bisa ya. Oke. Nah, coba di sini saya buka ya. Nah, ini saya coba
Nah, ini kalau yang Nvidia, ini berdasarkan website ya. Ini Nvidia, ini biasanya ada apa namanya? Ada. Nah, ini untuk V-Ray ya. Ini di drivernya Nvidia ini emang sudah disediakan untuk V-Ray-nya ya. Ini wah, ini emang sudah drivernya khusus untuk V-Ray itu sudah sip pokoknya ya. Emang sudah diakui ya. Emang untuk project-project pembuatan animasi 3D dan lain sebagainya itu ya emang banyak ya, biasanya digunakan seperti itu. Kemudian ini kalau coba ya, ini coba kalian ketikkan Lumion benchmark Radeon, itu susah sekali ya. Rata-rata itu untuk Lumion itu menggunakan Nvidia yang di ini. Coba ini perhatikan. Nah, ini rata-rata GTX ya, ini GTX. Ini GTX ya. Jarang, coba kalian searching lah di apa, di Google dan lain sebagainya ya. Ya, karena jarang dan tidak nemu ya. Saya dulu juga pernah menggunakan Radeon untuk Lumion ya, tapi hasilnya sih kurang maksimal kalau saya pribadi. Maka dari itu kalau saya pribadi sih ya itu lebih milih ke Nvidia graphic cardnya, mending ke Nvidia ya. Karena apa ya, nggak apa ya, karena ketika awal saya survei ya, survei itu ya emang rata-rata banyak yang menggunakan Nvidia. Dan ketika dulu karena mungkin saya mengejar harga ya, kalau kalian biasanya komputernya menengah mungkin ya, ini baru-baru pengen belajar, ini biasanya wis nggak usah yang mahal-mahal dulu lah ya, beli-beli yang harga 2 juta 3 juta itu nanti kira-kira pakai apa ya, itu kan biasanya milih-milih ya. Kalau kayaknya pakai Radeon itu harga segitu sudah dapat 8 giga, biasanya seperti itu. Kalau yang pakai Nvidia emang mahal. Ya biasanya awal-awal dulu coba-coba lah saya pakai Radeon. Kemudian setelah pakai Nvidia ya emang hasilnya lebih ini sih, lebih enak seperti itu. Ya itu aja dari saya ya, mungkin apa ya, ya itu sedikit pengalaman lah ya, itu sedikit pengalaman, itu bukan data statistik teknis dan lain sebagainya yang saya berikan. Ya itu kalau kalian tanya ke saya ya saran saya itu. Tapi kalau kalian tanya ke toko komputer ya mungkin jawabannya bisa berbeda. Karena mereka ya mungkin biasanya sih kalau toko komputer itu patokannya itu dibuat main game ya. Kalau untuk merender seperti ini jarang. Ya mungkin merender cuma buka aja, tapi untuk bekerja 24 jam 12 jam desain render di depan komputer ini mungkin ya jarang kalau orang-orang toko komputer seperti itu ya. Biasanya ngetesnya untuk main game. Itu aja ya, mungkin cukup itu aja dari saya ya. Itu aja sedikit informasi dan juga sharing ya. Mungkin kalau kalian punya informasi yang lebih penting atau yang akurat ya mengenai apa VGA AMD dan Nvidia ini ya monggo silakan dituliskan di komentar di bawah ya, biar kita semua paham juga kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, mungkin cukup itu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga berhasil.